Guys, ada pengumuman nih. Mohon maaf, sepertinya gue akan siaran kekoreaan mulai episode ini, mulai episode season 2 2020. Enggak, season 2 sebenarnya season 2 berawal dari episode X1. Tapi yaudahlah, formalitasnya sekarang aja. Jadi gue akan mengumumkan kalau gue akan menjadi host ya. Aduh, malu deh kalau dibilang host. Host kekoreaan ini akan sendiri karena Ron memutuskan untuk hiatus seperti berita-berita idol ini karena kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Ron memutuskan untuk hiatus. Gitu ya. Jadi selama gue nggak ada, lo merasa memiliki dan memonopoli semuanya gitu nih. Gue 3 episode jalan sendiri, Cek. Gue udah bisa, gue wanita tangguh. Gue gitu, bisa jadi sendiri. lo gak perlu gue lagi. Enggak gitu dong, Ron. Gitu. Ibarat Vincent Desta nih gak bisa nih jalan sendiri. Oh iya, Ron sama Dita kan? Yes. Guys, I am back. Oh my god, feels so good to be back to the studio. It make me feel special. Gue udah kayak wah, stres banget selama 3 minggu terakhir. Tidak bertemu dengan orang-orang secara rutin ya kan. Yang gue temuin cuman dokter, terus juga dinding rumah sakit, kelambu, pispot, kateter ya kan. Capek gue. Pertama kalinya gue pipis pakai pispot aja gue udah kayak, aduh gimana sih caranya? Ini dimasukin, kateter dimasukin. Kayak ribet banget Nin. Jadi aku gak akan sakit lagi abis ini dan aku gak akan meninggalkan ruangan ini lagi. Iya, tapi kan 3 minggu lo sakit, efeknya bagus dong, udah bisa salto kan, punggung lu udah gak sakit, ya kan? Udah bisa any song challenge ya. Kalau any song challenge gue bisa rencananya gue mau bikin nih, tapi ntar aja ya. Pokoknya senang banget bisa balik lagi ke studio podcast. Dan gue udah kangen banget sama Dita. Dan banyak banget teman-teman yang nanya kayak, kapan nih Ron balik lagi, kapan? Gue kangennya sama Wono, mohon maaf. Oh gitu. Wono sama Juhon. Yaudah siarannya sama Wono. Jadi ya seperti yang tadi Dita bilang, ada beberapa episode yang sebenarnya gue nggak bisa ikutan buat berpartisipasi karena masalah kesehatan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang nunggu-nunggu. Banyak tahu gitu ya. Tahu ya kayak pasti lo banyak menerima DM kan? Iya, gue banyak menerima DM. Kapan episode baru, kayak episode baru yang ada sabar Ronnya, dong gitu, ya. Libur kali. Tapi emang gue hari ini baru bisa balik lagi ke studio, baru bisa ketemu sama Dita lagi. Kita lama banget sih gak ketemu ya, kayak hari ini bener-bener reunian yang berasa yang kayak liburan panjang banget ya. Iya. Yang sampai pokoknya gue inget banget selama gue hiatus, selama gue lagi terbaring di tempat tidur, Dita selalu ngirim WhatsApp dengan huruf besar. Kenapa? Ya karena dia tuh balasnya lama banget. Salah satunya adalah Chen kawin, net. Anjir. Gue Chen kawin, Exxon disband. Gila. Gue ingat banget waktu itu gue kayak baru 2 hari keluar dari rumah sakit dan gue nerima WhatsApp lo lagi tiduran di kosan gue di kasur yang nempel sama lantai dengan kondisi punggung yang sakit. Terus yang kayak pas lo itu tuh bahkan belum gue buka, baru kayak munculin notifikasi aja, langsung gue buka Twitter dan demi apa akhirnya EXO tuh kena berita yang kayak pecah telur ya. Pecah telur banget men. Kan kayak siapa gitu yang nyangka kalau misalkan grup sebesar EXO ini bisa apa namanya menerima berita kayak kena berita kayak nggak kena sih, maksudnya kayak ada member yang terbuka itu gitu ngomong soal dia mau nikah, dia udah punya pacar dan dia mau hidup selamanya sama pacarnya. Itu kayak wow. Dan gue sebagai EXO-L pertama kali mendengar kabar itu tuh kayak begajulan gitu loh. Maksud gue kayak gue dalam kondisi yang lagi nggak sehat gitu ya secara fisik gitu. Mental gue juga dipenuhi dengan pikiran-pikiran soal tagihan rumah sakit dan segala macam. Terus tiba-tiba EXO Chen gitu kan ngomongin nikah gitu. Di grup gue yang ada EXO-L ya semuanya dong langsung ninu gitu kan di WhatsApp langsung semua pada ngebahas itu. Meanwhile gue lagi dalam kondisi yang nggak bisa engage conversation sama siapapun karena susah banget buat mikirnya. Jadi kayak gue baca satu berita di Sumpi doang, gue baca suratnya yang dia tulis itu, habis itu udah gue tutup dan gue nggak komentar apapun sampai akhirnya gue siap untuk buka sosmed lagi gitu loh, yang kayak wow. Itu tuh pas ada berita Chen itu tuh, wah Twitter tuh rame banget kayak sebenarnya gue nggak tahu sih ya, EXO tuh bakal menduga nggak sih kalau misalnya member pertama yang menikah itu akan Chen? Lo akan punya prediksi seperti itu nggak? Atau enggak? Oh kayaknya dia deh yang duluan nikah gitu. Kalau gue sih
Seandainya Chen ini belum nikah ya, lo memprediksikan di antara yang EXO itu siapa? Mungkin kalau prediksi mungkin gue nggak pernah membayangkan ya, karena seperti fans K-pop kebanyakan, gue nggak mungkin membayangkan mereka akan nikah nggak muda sih sebenarnya, seumuran kita lah ya. Iya makanya kayak ya memang udah umurnya mungkin ya, tapi nggak pernah gitu ngebayangin. Since gue aja yang manusia biasa, yang cerek-cerek kayak gini aja belum kepikiran gitu, apalagi mereka yang maksudnya idol kan biasanya memang nikahnya lama ya. Betul, bahkan mungkin nikah mereka aja belum apa ya istilahnya kayak Shinhwa aja masih ada yang belum nikah gitu loh. Suju juga gitu kan, kayak Dongbang Shinki juga masih ada ya. Dua-duanya masih belum nikah. Tapi kayaknya akan nikah duluan Changmin nih. Iya, karena dia kayaknya ini ya keduluan Chen buat ngumumin pacarnya gitu kan. Karena dia juga pacarnya kan katanya dia udah orang biasa juga dan dia udah punya pacar juga. Tapi kalau menurut gue kalau lo nanya siapa prediksi, gue sih nggak kebayang siapapun. Cuman kalau dari vibe gitu ya, kayak yang mature, yang kelihatan seperti kayaknya emang siap deh buat jadi bapak gitu tuh, kayaknya emang Chen sih. Emang Chen ya? Emang Chen sih menurut gue. Iya sih, gue juga melihatnya seperti itu. Kayak dari tampilan tuh beda banget ya dari yang lain kalau lo perhatiin gitu ya, kalau lo ngebandingin gitu. Terus juga gue merasa kayak Chen tuh paling paling nggak banyak berita. Maksud gue kayak ya udah adem ayem aja. Betul. Gitu. Tapi katanya memang sebenarnya EXO-L banyak yang tahu kalau sebenarnya dia punya pacar non selebriti itu kayak ya mungkin saseng atau itu cuma info internal fandom aja lah. Tapi itu nggak kedengeran di luar fandom. Jadi kayak oh ya udah. Terus pas gue liat responnya awalnya kayak semuanya pada dukung kan, terutama fans internasional nih kayak wah selamat Chen, kayak ini tuh kayak apa ya, setelah sekian lama, maksudnya itu grup besar yang ada yang udah menikah, sebenarnya bukan Chen doang sih, tapi kan ini mereka ini tuh EXO gitu. Terus dia juga Chen itu belum hamil gitu kan. Betul. Biasanya menikahnya setelah hamil, gue nggak tahu deh, tapi kayak heboh banget itu trending topik Chen married apalah macam-macam ya. Dan fans internasionalnya dukung banget gitu. Di situ sih gue seneng karena yang gue tahu memang dari awal debut EXO itu kan gede di fans internasional dulu sebelum di Korea. Jadi pas mereka debut history itu di Korea itu fansnya dikit banget, dan mereka sambutan meriahnya tuh lebih banyak di internasional, kayak terutama di Asia Tenggara ya, Indonesia, Thailand kayak gitu. Makanya mereka dulu awal-awal promonya tuh ke Thailand terus karena memang fans mereka banyak di situ, dan di Korea kan mereka masih nunggu banget sampai akhirnya Growl itu keluar gitu. Jadi kalau menurut gue senang karena fans internasional itu istilahnya lebih mature, lebih apa ya, kita mereka tidak terlalu merasa memiliki yang obsesif gitu loh, yang kayak yang Oppa is mine gitu, yang kayak dan nggak boleh ada yang memilikinya selain gue gitu. Dan itu yang gue suka dari fans internasional, termasuk gue sendiri juga. Maksudnya kayak ya gue nggak mungkin merasa memiliki Chen juga sih, tapi gue tidak pernah berada dalam posisi menentang hubungan pacaran ataupun juga even nikah gitu. Cuman memang shock karena nggak kebayang gitu loh, karena ketika gue komit untuk ngefans EXO dari awal tuh kayak kita tuh nggak pernah tahu kalau ternyata bakal ada yang menikah ketika mereka masih aktif sebagai member EXO gitu loh. Iya sih, iya betul. Terus gue kan gara-gara Chen nikah, terus gue kepikiran nih kayak grup gue Monsta X nih, kayak waduh siapa ya yang nikah duluan. Terus gue mikirnya nggak tahu kalau Monsta X, gue mikirnya pertama kali nikah tuh Minhyuk. Nggak tahu ya, gue merasa dia diam-diam itu suka anak kecil dan kebapaan, gue mikirnya gitu sih. Tapi kan kasus lagi, maksud gue Chen nikah, maksudnya idol nikah saat dia masih aktif tuh sebenarnya bukan Chen doang sih. Ada banyak banget kayak Sungmin, walaupun Sungmin Super Junior, walaupun sayang banget pas Sungmin menikah nih kayak Elfnya nggak suka ya. Elfnya kayak nggak setuju. Biasa kayak Elf sedih, tapi kayaknya kalau international Elf mah biasa-biasa aja. Sebenarnya. Cuman gue juga nggak ngerti sih nih. Maksudnya gue juga nggak ngerti nih kenapa alasan Elf tuh nggak suka banget sampai nuntut untuk Sungmin keluar dari Suju kan. Kalau menurut gue, kalau sepengalaman gue ya, karena gue juga pernah jadi Elf juga, memang Elf itu dari dulu punya kedekatan emosional yang istilahnya yang deket banget lah sama Super Junior gitu. Jadi gue inget banget pas awal-awal Henry sama Zomi juga digosipkan bakal masuk ke tim inti kan, itu tentangannya banyak banget kan. Iya, sampai protes kan. Sampai protes yang sampai Elfnya beli saham SM supaya mereka bisa istilahnya dapat power gitu buat
ngontrol Super Junior gitu. Tapi ya itu karena dari dulu Super Junior dan Elf itu juga saking deketnya sampai bisa dibilang kayak Suju tuh nurut banget, SM tuh nurut banget sama Elf, terutama Korean Elf gitu kan. Makanya kalau menurut gue yang pas Sungmin ini, walaupun gue tidak sependapat sih sama mereka, maksudnya kayak balik lagi ke statement gue tadi, kayak gue tidak pernah menentang hubungan pacaran ataupun bahkan menikah gitu, dan Sungmin is one of my bias juga gitu. Jadi kayak agak kesel sih gue sebenarnya kenapa dia nggak boleh bareng sama Suju lagi. Meanwhile kayak dia alhamdulillah udah kelar, terus sekarang malah dia aktif juga cuma jadi YouTuber doang kayak gitu-gitu. Terus rilis album kemarin juga promonya nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi gue rasa it's not fair for him gitu. Kenapa sih mereka ngelarang Sungmin buat aktif lagi di Suju. Tapi balik lagi ya itu kayaknya Elfnya memang sudah sebegitunya gitu. Kayak sempat baca sekilas tuh Sungmin tuh katanya diem nikahnya gitu. Apa ada tapi ini correct me if I'm wrong sih. Jadi gue nggak tahu secara detail. Makanya fansnya sebel. Gue juga agak lupa sih. Jadi gue nggak bisa ngasih statement lebih jelas sih. Pokoknya ya salah satu yang udah nikah untuk idol yang sekarang tuh kayak Sungmin. Terus Taeyang kan tuh juga nikah kan sama aktris Min Hyorin. Taeyang tuh nikahnya tuh hampir sama kayak Chen gitu sebelum hamil. Jadi pas nikah dia langsung hamil. Ya kayak kasihan banget Min Hyorinnya ditinggal. Tapi sekarang udah keluar kan. Tapi yang Taeyang ini kayak adem banget, adem banget. Dan menurut gue kayak seperti yang Maria bilang, Taeyang kan anaknya paling baik ya di Big Bang gitu kan, yang gak pernah punya masalah, yang gimana-gimana banget. Jadi fansnya juga dan ketika dia sama Min Hyorin tuh kan kayak cocok banget. Terus Min Hyorinnya juga terkenal. Bener, terus juga yang di lagu Nun Koip kan Min Hyorin juga kan modelnya, yang sama yang 1AM juga kan Min Hyorin modelnya. Jadi kayak orang tuh udah seneng, udah gitu tahu juga mereka. Udah tahu Min Hyorin, kecuali kalau dia sama siapa, itu kayak cewek nggak jelas dari hubungan mereka tuh kayak gitu, sweet banget gitu. Dan jadi, mereka kalau setiap kali kemana-mana tuh kayak fans ngeliatin nge-report tapi seneng gitu ngeliat mereka pacaran gitu. Terus ada lagi Minhwan FT Island nikah sama dulu personelnya Labum namanya Yulhee. Ini Yulhee tuh masih muda banget coy di sini. Gue inget banget yang Yulhee ini, dia itu ada fancamnya yang viral. Pas gue bingung ini kenapa fancamnya tuh masuk suggestion di timeline gue gitu kan, di YouTube timeline. Terus kayak ini kenapa viral ya? Pas gue cek, gue baca komennya, dia lagi hamil coy. Hamil kayak perutnya agak gendutan, kayak hamil 3 bulan kali. Dia tuh katanya tuh dia masih nyembunyiin kehamilannya gitu. Jadi pas dia ngedance performin lagu udah sambil hamil gitu. Gue pas tahu ternyata dia hamil, gue tuh nonton fancamnya kayak ngilu gitu loh. Oh iya? Takut jadi fancam itu diambil ketika dia sedang hamil? Iya, dia lagi hamil di situ. Jadi tuh memang kata Yulhee itu diduga dia memang nyembunyiin kehamilannya sama member-membernya, sama agensinya. Makanya setelah itu dia keluar. Makanya gue sebenarnya kalau yang Yulhee sama Minhwan ini, jujur aja gue agak di satu sisi gue merasa kasihan Labumnya gitu loh. Maksud gue Labumnya lagi berusaha. Betul. Tapi ada satu member yang gue keluarnya gue lagi hamil nih gitu. Kayak gue merasa di sini ada nggak keceplok gimana sih? Gue merasa kayak ada kurang persiapan gitu loh. Betul. Mungkin mereka ingin pacaran aja tapi lupa pakai kondom or apa. Gue merasa seperti itu kalau yang FT Island dan Labum. Tapi kayaknya kalau di kalangan idol juga kalau nikah setelah hamil duluan gitu kan, itu udah biasa ya? Udah banyak juga udah kan banyak kayak setahu gue si Moon Hee Junnya H.O.T sama Soyulnya Crayon Pop juga kan udah hamil juga kan. Sebelumnya. Hamil dulu ya. Terus banyak deh yang udah nikah tuh kayak Ellie, Yukis, terus Ilai Yukis. Eli Yukis. Terus yang pertama tuh Dongho tau? Dongho biasa. Itu pertama kali dia kayaknya idol yang pertama kali nikah Dongho nggak sih? Itu juga nikahnya masih muda banget. Iya, itu masih muda banget sih. Ya banyak kok, Kahi After School, Sunye Wonder Girls. Ya Sunye juga kan waktu itu lagi Wonder Girls juga lagi aktifnya kan, yang pas Sunye itu sampainya dia keluar juga. Lee Hyori, gitu kan. Shindong emang udah nikah? Belum. Kok dia nulisnya Shindong sih? Terus habis itu Nan Muses gitu. Ada banyak Brown Eye Girls, Narsha juga, tapi kalau Narsha emang kan kayak sudah dewasa lah ya, sudah tante-tante memang sudah waktunya. Udah tante-tante sudah waktunya. Keren sama Kim Tae Hee itu kayak
wah nih Itu couple sih powerful pasangan banget powerful anjir. banget. Oh Kayak my god. Suka Ren banget. dapet yang cakep Kim Tae-hee dapet yang keren ya Ren. Wah. Iya. Walaupun setelah itu banyak banget ininya sih ya, banyak banget yang ngomongin yang kayak apa, bukan yang ngomongin, maksudnya sempat ada yang klik itu loh, ingat kan sih lo yang foto bugilnya Ren yang lagi mandi. Emang ada ya? Ada, Gak inget gue. pernah. Jadi kayak ada foto bugilnya Ren yang lagi mandi kayak gitu-gitu. Tapi kalau lo sendiri Dit, untuk yang soal pernikahan ini gimana pendapat lo? Chen atau idol secara As general aja. As general. Since lo bukan XL juga kan, general aja gitu. gue melihatnya apa ya, kayak ya udahlah, memang gue akan menikahi opa gue gitu kan, enggak gitu, maksud gue itu kebebasan dia aja. Tapi memang apa ya, gue merasa kalau yang Chen ini kan banyak isunya nih, kayak lo tau gak sih yang isunya yang Chen ini, yang katanya ceweknya udah hamil 7 bulan lah, terus ternyata Chen itu udah nikah lah, ada macem-macem gitu. Maksud gue padahal awalnya ngomongin dulu yang Chen, padahal awalnya kan dikiranya tuh Chen kan ngasih kabarnya dari dia kan, dari suratnya kan, dari suratnya. Aplikasi gitu. Itu menurut gue itu sangat personal sih, daripada lo nulis di media. Tapi gue kayak apa ya, sedihnya tuh ada isunya itu loh, isu yang dia ternyata udah hamilnya tuh 7 bulan. Di situ kan banyak kayak EXO-L merasa anjir kok lo hamil di luar nikah, nggak pakai kondom, nggak bertanggung jawab gitu. Gue secara pribadi, mereka udah sama-sama gede, itu ke hak mereka. Masalah dia pakai kondom atau enggak, itu kan mereka sama-sama sadar gitu loh, udah tahu tanggung jawabnya. Dan jadi, anyway, Chen-nya juga mau menikahi iya, pacarnya. Pak Indian gitu. Dia akan menikahi dia akan juga menikahi kan juga, gitu. Jadi menurut gue kayak ya wajar aja gitu. Cuman pada akhirnya setelah gue baca-baca lagi kan yang masalah hamil 7 bulan akhirnya diralatkan. Cuman hamil aja sih diralatkan intinya. Beritanya gara-gara kayaknya ada, kalau menurut gue itu awalnya ketika Chen bilang dia mau hamil, ketika Chen bilang dia mau nikah dan pacar dan dia expecting for a child gitu. Kayaknya ada media yang mungkin ngitung-ngitung gitu kali ya dari isu-isu yang lama. Oh kira-kira berapa lama nih, terus mungkin dia ada info underground juga yang akhirnya ditulis lah sama mereka. Cuman pada saat itu SM langsung kayak minta mereka buat ngapus beritanya karena beritanya nggak benar juga. Dan di saat yang sama manajemen juga pengen melindungi privacy dari si pacarnya karena memang kan dia bukan selebriti juga gitu katanya. Jadi biar nggak ada yang tidak ada yang jelek lah gitu namanya. Dan bener kata lo tadi, ketika Chen ngomong langsung di bikin surat itu kayak beneran personal banget juga gitu kan. Menurut gue itu gentle banget lah Chen ini. Kayak daripada lo tau dari media, betul. Lebih parah lagi kan nanti padahal responnya. Kalau misalkan dia bikin video di YouTube-nya mungkin lebih personal lagi ya. Jangan nulis gitu ya kayak halo saya Chen, saya mau mengumumkan bahwa saya akan menikah. Kayak aneh sih. Gitu kesannya kayak YouTuber banget sih itu. Cuman ya gimana, untungnya sih ya gue sih sendiri sangat menghargai caranya dia buat menyampaikan ini lewat surat gitu kan, karena menurut gue surat itu sangat romantis gitu dan nggak semua orang bisa nulis gitu, at least nulis gitu. Gue inget banget yang waktu Baekhyun ketahuan pacaran sama Taeyeon, dia kan sempat posting di Instagram juga kan, dan berkali-kali dia bilang gue ngetik ini berkali-kali, gue hapus berkali-kali karena gue ragu gimana cara ngomongnya gitu kan. Tapi ketika itu baru Baekhyun loh ya, pacaran loh ini ya sama Taeyeon gitu. Tapi ketika Chen udah mau nikah dan pacarnya hamil tuh kayak langsung yang gentleman beneran, yang kayak berani aja gitu ngomong gitu. Kayak gue langsung kepikir kayak gila, Baekhyun aja pusing bikin nulis kata-kata di Instagram caption buat minta maaf ke fans, tapi Chen langsung dengan to the point. Dan seperti yang gue baca di berita juga keputusannya dia buat nulis surat itu dan mengumumkan ke fans juga atas persetujuan dari member dan manajemen gitu kan. Dan SM juga bilang bahwa setelah ini pun Chen bakal tetap aktif sebagai artis gitu. Jadi kayak ya udah, tidak ada, menurut gue sih nggak ada yang berubah sih sebenarnya. Cuman ya bedanya dia sudah punya istri. Udah punya istri aja. Secara kita sebagai fans yang menikmati dia sebagai vokalis dan karya-karyanya dia sih, menurut gue kayak tetap Chen aja, nggak akan gitu. ada yang berubah kan. Since anyway kita nggak bisa memiliki dia juga. Iya itu makanya gitu. Kalau mereka menikah ya udah gitu loh. Tapi kayak mungkin ada beberapa kasus yang mungkin agak, misalnya ada yang menikah, mungkin ada beberapa kasus yang mungkin gue bakal sebel. Mungkin yang kayak yang FT Island sama album itu gue agak gue agak menyayangkan sih keputusan kedua orang gini karena albumnya masih struggle gitu. Tapi kalau yang Chen, maksud gue kayak dia udah achieve semuanya, ya udah. Gue pun seandainya
apa jadi Chen pun kayak gue mau ngapain lagi sih, ya udah gue mau hidup aja gitu. Iya benar. Tapi makanya disitulah gue pikir sebenarnya yang paling penting buat Chen itu adalah dukungan dari fans sebenarnya di saat seperti ini justru. Iya. Tapi ini, gue tuh kan berusaha ya kayak, oke lah, kita memang international fans dukung banget pasti. Gue berusaha memposisikan gue sebagai kayak EXO-L yang kontra. Kayak gue berusaha, tapi kayak nggak dapet. Gue nggak dapet esensinya. Iya, Lo apa sih kata? Apa sih esensinya? Tapi itu kalau lo baca post komen-komen di pen di netizen buzz, wah gila itu pada nyerang Chen semua. Itu trending loh di Korea trending ya kayak Chen Live EXO EXO, terus katanya Chen gak pakai pengaman lah, terus harusnya Chen, aduh gue lupa deh, kayak itu menurut gue parah banget sih. Itu kayak mereka tuh benci banget pas tahu Chen tuh ngambilin anak orang gitu. Terus sampai ke bawah isu-isu feminisme, jadi katanya cewek tuh di Korea sebenarnya nggak mau nikah cepet-cepet gitu. Jadi kemungkinan ini kayak, wah ini Chen-nya nggak bertanggung maksa gitu loh, maksa menikahi gara-gara hamil atau apa, kayak ini tuh udah kemana-mana, udah melebar kemana-mana. Gue berusaha untuk mengerti tapi sorry gue nggak bisa nih, kayak ya itu udah keputusannya dia. Iya. Emang lo mau menyamakan ada yang bilang katanya Korea ini negara konservatif nih, fans internasional nggak akan ngerti posisi kita, tapi kayak ya apa sih maksud gue, ya sama-sama udah gede lah gitu loh. Chen-nya juga paham konsekuensinya. Kayak gue bingung, mereka tuh protes terus lu lihat kan fotonya. Iya, gue lihat fotonya yang mereka protes tapi sepi banget. Chen out ya itu orangnya sedikit kayak terus mereka buang-buangin album Chen kan, dijualin juga kan album-album yang ada gambar Chen, merchandise yang gambar Chen. Ya itu kan udah lo beli ya, duitnya juga udah masuk ke kantongnya Chen, udah buat istrinya pula ya, percuma gitu kan. Terus juga kayak gue baca yang di Twitter yang mereka katanya yang demo itu yang di depan gedung SM gitu kan. Itu depan gedung SM? Kayaknya depan gedung SM, kalau nggak depan SM Town deh gitu. Terus yang katanya tapi sampai ngundang wartawan, terus wartawannya yang kayak apaan sih ini nggak jelas ya kayak gitu karena emang sepi banget prosesnya gitu. Jadi kalau terus tiba-tiba disitulah gue berpikir kayak ini EXO-L Korea nih mau nyoba ikutan kayak Elf zaman dulu tapi nggak bisa gitu. Kalau Elf zaman dulu itu powerful banget, since Super Junior itu kan debak banget pada awalnya kan debutnya mereka, dan fans itu langsung banyak bejibun gitu yang sampai mereka yang against Henry sama Zomi aja sampai beli saham gitu supaya mereka bisa punya kuasa gitu loh. Jadi kayaknya yang ini agak-agak melempem gitu ya, maksud gue kayak iya, betul men gitu, kayak apaan sih kayak nggak kayak dan gue ada satu tweet yang gue baca yang kayak apaan sih EXO-L internasional gitu yang kayak udahlah kalian tuh nggak ngabisin uang buat EXO, ngapain juga kalian bacot kebanyakan omong yang kayak gitu. Terus kayak sebel juga gak sih yang wah gila kita beli album aja IMS cuy gitu lebih mahal. Dibilangnya kita beli album aja daripada lu yang emang di situ tinggalnya. Fans internasional nggak usah ikut campur deh, ini yang ngerti fans Korea gitu. Korea apaan sih gitu. Kita juga sebelum EXO terkenal yang bikin terkenal siapa, fans internasional kali gitu kan, yang kayak aduh sebel banget deh gue. Tapi ini benar-benar yang kayak sekali lagi gue tuh merasa kasusnya Chen ini bisa kayak mengubah perspektif banyak orang soal pernikahan di kalangan idol sih. Iya, menurut gue akan menjadi suatu movement gitu loh, kayak bener-bener nggak lebay sih, tapi kayak satu titik yang benar-benar bikin orang jadi terbuka bahwa bahkan Chen yang sekelas EXO aja mau bisa berani gitu ngomong buat nikah. Makanya mungkin nanti akan memberikan impact yang bagus juga buat idol-idol lain. Akan membuka jalan-jalan yang lain, maksudnya nggak menikah gitu, tapi kayak lebih open soal hubungan mereka gitu. Dan akan lebih bertanggung jawab dan lebih berani aja buat ngomong gitu maksudnya. Jadi kayak gue rasa ini akan jadi satu titik yang penting sih buat industri idol juga gitu, karena akan balik lagi sebelumnya memang mungkin sudah ada yang seperti itu, tapi mereka tidak lagi dalam kondisi yang sangat populer gitu. Kayak misalnya HOT udah bukan zamannya HOT gitu kan misalnya. Terus kalau yang Yukis memang ya nggak segede-gede itu juga gitu. Jadi ketika mereka menikah ya udah mereka ya udah gitu aja gitu. Tapi sekarang ini EXO yang baru aja habis kelar konser gitu kan. Terus sekarang memang lagi hiatus dan juga menurut gue timingnya tuh pas gitu loh, Dit. Kayak memang mereka lagi nggak aktif buat promo, mereka lagi mau solo
promo solo dulu, dan Chen baru abis solo juga kan, dia rilis album juga, dan gue rasa abis ini dia pasti akan wamil sih. Iya, biar nanti pas selesai mungkin biar adem dulu suasananya kan. Biar adem dulu suasananya juga, jadi dia juga bisa at least kayak apa ya, fokus lah gitu ya, maksudnya kayak bisa menenangkan diri juga mungkin gitu. Terus nggak kebayang kalau misalkan beneran istrinya hamil 7 bulan, berarti 3 bulan lagi kita punya ponakan gitu. Terus gemes banget. Gue tuh yang kocak pas Chen nikah itu meme-nya sih, video meme di Twitter tuh ya ampun tuh kocak-kocak banget, kayak misalnya waiting Chen's child to become NCT member kayak gitu. Kayak gimana rasanya nanti Sehun pas jaga anaknya Jongdae gitu. Ya ampun. Meme-nya tuh kocak banget. Iya. Karena bener kayak itu tadi, kayak apalagi gue nih, kita berdua gitu kan yang seumuran gitu sama Chen gitu. Dan pasti kita kan kayak ngebayangin kalau idol itu paling nikahnya itu kayak udah 35 gitu kan. Enggak yang di bawah 20 lah gitu ya. Enggak yang di bawah 30 lah gitu, maksud gue kok 20, 30 gitu. Terus kayak wah, seru banget ya kalau misalkan tiba-tiba Suho ngegendong anak Chen gitu. Yang di Instagramin tuh anaknya Chen gitu kan. Kayak gemes gak sih ngebayanginnya itu, udah kayak seru banget deh kayaknya. Makanya gue gak habis pikir sih sama yang kayak EXO-L kan, katanya kita mengancam ngambil aksi legal lah untuk kalau misalnya Chen itu nggak keluar dari EXO sampai tanggal segini gitu. Paling sih keluar dari EXO. Itu tuh siapa yang mau nyanyi Baekhyun sama Jihyo doang. Komennya tuh jahat-jahat banget, tapi Indian komen-komen jahat itu tuh bukan yang menyumbangkan uang buat EXO, itu tuh yang cuman ya ikut arus aja nggak sih, kayak nggak ngaruh. Kayak sekedar hate comment biasa aja gitu. Udah lewat, nggak akan berpengaruh gitu. Betul. Karena mungkin juga lebih banyak orang yang mendukung. Iya betul. Kayak gue sempat khawatir sih dengan gue melihat serangan kayak EXO-L yang kontra buat Chen. Gue mikir anjir ini Chen keluar ya. Tapi kayaknya setelah gue melihat sampai sekarang, pas gue lihat aksinya, begini doang. Oke, nggak, Chen tetap fix masih di EXO. Gue yakin. Kalau gue sih positif aja Chen bakal masuk di EXO, karena pressure-nya tuh nggak segede ketika Sungmin sih. Iya, kayak Sungmin tuh berasa cuy. Dari segala sisi tuh berasa kayak karena protesnya tuh berasa. Gue sempat baca memang mungkin Sungmin nggak seterbuka si Chen atau Changmin. Changmin juga ngakuin kan punya pacar juga. Malah seneng gitu kasih. Udah buruan nikah aja gitu. Yuno nih belum nih. Ya ampun, Yuno sama Jejong ya. Tetap Yoonjae ya. Dan yang ini yang bikin gue agak senang gitu ya baca suratnya Chen itu, karena di situ dia bilang kalau banyak blessing yang dia dapat gitu ketika dia udah memutuskan mengambil keputusan untuk menikah ini. Terus juga membernya juga ngasih selamat ke dia. Terus juga kayak semua tuh ngedukung gitu. Nah di situ gue jadi makin senang bahwa ternyata memang selama ini hubungan EXO itu setelah segala drama membernya banyak yang keluar, tapi ternyata hubungan mereka tuh malah makin erat gitu loh. Dan bahkan berita soal pernikahan ini pun tidak mengguncang mereka. Nah itu sebenarnya yang salah satu yang gue sesalkan dari Super Junior sebenarnya. Kenapa gue ngerasa kok para member itu kayak seolah-olah nggak punya daya gitu untuk mempertahankan posisi Sungmin dalam formasi mereka gitu. Padahal sebenarnya Sungmin kan nggak salah apa-apa. Maksud gue kalau dibandingin Kangin ya, yang kalau Kangin kan memang troublemaker nih bisa dibilang. Kalau Sungmin kan ya he's just falling in love gitu, terus dia menikah, terus ya udah dia nggak bikin crime lah istilahnya gitu kan. Jadi kayak nggak bisa mempertahankan itu. Gue agak-agak sedih sih, tapi mungkin ya member Suju mungkin juga punya alasan sendiri juga. EXO tuh bisa kayak oke, mungkin Suju gagal, tapi enggak loh. Enggak, maksudnya Big Bang bisa membuktikan itu. Betul. EXO bisa membuktikan itu. Kayak ini tuh bisa menjadi contoh. Suatu saat grup-grup idol kesukaan lo maksudnya kalian ini pasti akan menikah gitu. Jadi dan kayak, bisa jadi kasusnya bisa jadi kayak Chen ini juga gitu kan. Iya, kayak ya mungkin berlatih dari sekarang ya mentalnya kayak betul. In the end tuh lo suka idol lo tuh ya cuman tampilan yang dia berikan aja. Dia kan bisa jadi beda sikap dia ke pacarnya itu kan. Betul. Calon istrinya. Jadi intinya kayak cuman as a product aja nih lo sukanya udah. Gitu. Secara memang sih kayak kita ada keterikatan, ada attachment, tapi nggak bisa doang lebih dari itu. Jadi kita juga harus tahu batasannya. Ya. Dan sekali lagi kayak gue bacain kalimat terakhir di suratnya Chen ya. I will never forget this feeling of gratitude. Do my best in my place without changing and return the love you have given me. Jadi kayak bahkan dia pun tuh udah
bertekad untuk bahwa dia nggak bakalan berhenti gitu loh. Jadi seorang seniman untuk ngebalikin gimana dukungan fans ke dia. Terus ya pada akhirnya gue seneng sih kayak orang-orang yang against dengan pernikahan dia itu, jadi kayak ya udah Chen nggak perlu repot-repot ngebales uang yang lo keluarin gitu, kayak ya udah biar fans internasional aja deh gitu. Ya, kayak kita siap kok menerima Chen dan anaknya di atas panggung. Itu kocak banget loh. Maksud gue si kayak EXO-L yang kontra ngetrendingin apa. Terus kayak lo tau EXO-Lab gak sih? Itu kayaknya dia kontra ya. Lo tau gak sih? Kontra ya. Nah terus kayak wah dibales lah sama EXO-L internasional dengan hashtag kayak EXO-L apa don't represent me. Wah itu langsung trending tuh kayak EXO-9 gitu loh. Wah pokoknya balas-balasan trending. Beneran gitu. EXO-9 ya jadinya ya. EXO-9 kayak always 9. Wah langsung ke balas-balasan trending tuh kayak di sini gue mendukung internasional. Iya, EXO makanya ini bener-bener yang kayak gue ngerasa apa sih? Kalau nanti emang EXO dalam parah-parahnya gitu ya, parah-parahnya lah mereka konser di Korea terus nggak ada yang nonton, ya udah EXO tinggal konser aja di Jakarta pasti banyak yang nonton. Emang gimana EXO datang aja ke Trans TV tiap bulan pasti banyak yang nonton. Pasti tetap aja yang dukung. Iya, itu cuma segelintir gitu kayak ini tuh bukan akhir dari segalanya terus gitu loh. Katanya takut image EXO rusak, jadinya kepikiran EXO tuh sebagai grup yang punya member yang hamilin anak orang gitu kayak. Hah? Gue nggak kepikiran seperti itu mah maksud gue dianya aja yang lebay gitu kan. Itu ya maksudnya apa ya? Kayak dua hal yang berbeda gitu loh. Maksudnya dua dunia yang berbeda. Di satu sisi memang ya itu kan kehidupan pribadi dia gitu ya. Tapi secara EXO secara artis gitu, ya udah kita mah menikmati EXO secara artis aja. Kayak nggak usah terlalu baper sama kehidupan pribadinya dia gitu loh. Maksud gue selama gue bisa terhanyut mendengar suara Chen, bodo amat dia mau punya anak 7 juga udah gitu loh. Tapi memang mungkin ini the part of group yang udah stabil dan udah achieve anything gitu. Iya sih. Tapi seandainya ini terjadi di grup-grup yang masih struggle, kayak maksud gue masih aktif kayak NCT gitu wah ya. Kacau nih. Tapi memang ada, maksudnya harus ada nggak norma-norma sih, maksud gue peraturan tidak tertulis di mana emang saatnya lo harus menikah, lo kayak harus tahu timingnya. Dan menurut gue Chen ini sebenarnya pas. Dan dia mature masalahnya. Iya. Dan dia tahu gitu. Misalnya nih tiba-tiba Mark menikah kan itu baru heboh kan, kayak nggak ada tambah tedeng aling-aling nih, apa nih isunya, itu baru kita khawatirkan, baru lo boleh protes karena apa ya, ini tuh balik lagi ke timing sih. Dan Chen ini kayak ya EXO mau ngapain lagi, udah semuanya timing. Dan di saat mereka sedang hiatus juga ya kan, udah siap-siap hamil jadi kayak dan akan betul. Jadi kayak ya bener pas banget gitu, dan nggak ada yang perlu disesalkan kalau menurut gue. Apalagi sih, apa sih yang mau lo tuntut? Sebel deh. Seru juga ya. Tapi memang ini sekali lagi bakalan mengubah banyak hal di industri gitu ya. Akan mengubah banyak hal banget dan bakalan bikin mungkin kita akan bisa ngelihat efek positifnya mungkin nanti nih, nggak sekarang. Sekarang ini masih panas banget soalnya kan. Masih proses kayak penyesuaian gitu. Mereka masih shock kan. Menikah terus ternyata sudah hamil, kaget dia kayak seakan-akan opanya itu harus apa ya, yang setia banget gitu loh sama fansnya, kan enggak. Betul. Jadi ya banyak orang yang menentang tapi cuekin aja karena lebih banyak yang mendukung, intinya sih itu. Sekarang kita mah dukung aja lah. Udah ini apa namanya, udah kejadian dan juga Chen-nya juga bertanggung jawab gitu. Iya, bertanggung jawab kayak menghamili. Misalnya lah menghamili bahasa kasarnya, ya kan dinikahin. Emangnya di FTV udah menghamili ditinggal gitu. Disuruh aborsi. 5 tahun kemudian dia kembali, aku ini anak kamu, Pak. Ini anak kamu, Pak. Iya, maksudnya Chen tuh bertanggung jawab loh. Oke, kita baca komen yuk. Boleh, tadi sempat ngirim nanya di Kekorean Fest di @kekorean_twt. Pertanyaannya adalah sebelumnya follow dulu dong Twitter Kekoreaan @kekorean_twt. IG-nya apa, Ron? @kekorean_ig. Wih, keren banget. Nah, tadi gue sempat nanya nih di Kekoreaan, lo karena Chen nikah gitu ya, lo tuh jadinya tim yang mana nih? Tim Opa nikah atau tim Opa hanya milikku? Intinya lo mendukung atau tidak mendukung gitu. Nah, jawabannya ada banyak nih, tapi pasti kebanyakan mayoritas tim Opa nikah. Tim Opa nikah sih kebanyakan, yang nggak ada yang bersyukurnya, nggak ada yang terlalu fanatik yang kayak
gue nggak suka mereka menikah gitu. Untungnya sih nggak ada sih ya. Kebanyakan sih jawabannya tim opa nikah sih, cuman kita bacain aja deh. Siapa tahu ada yang seru-seru. Lo dulu. Gue yang dari DM ya, soalnya agak panjang. Soalnya dia ada, aku boleh jawabnya via DM gak ya? Oke. Terus dia maunya anonim. Terus dia bilang, udah pasti tim opa nikah. Karena opa hanyalah manusia biasa yang pasti butuh pendamping juga pada akhirnya for the rest of their life. Nikahnya Chen ini gue sambut dengan sangat baik sih. Apalagi Chen sendiri kelihatan banget pengen punya keluarga sendiri. Emang iya? Betul ya, family man banget lah. Jadi gue seneng banget pas pertama dengar beritanya. Yang bikin gue pusing sekarang bukan masalah dia nikahnya, tapi kontra yang kebanyakan datang dari cake fans. Gue jadi mikir seandainya pengumuman nikah ini gak diiringi dengan pengumuman momongan, bakalan bikin fandom pecah kayak sekarang gak ya gitu. Atau seandainya diumuminnya bukan di hari yang gak tepat karena member lain lagi banyak aktivitas, bakal banyak dapat dukungan gak ya dari fansnya? Atau sebenarnya gimana pun ceritanya mereka yang kontra akan tetap kontra karena merasa memiliki opanya itu aja sih yang bikin gue mikir. Betul. Kayak mungkin seandainya skenarionya berbeda gitu. Kalau seandainya diumuminnya bulan depan gitu. Iya, kayak sama aja kan? Sama aja sih. Seandainya ceweknya nggak menikah, gue yakin ada aja yang patah hati. Iya. Itu tetap aja kayak fansite Chen tuh langsung close semua anjir, banyak banget kayak 20 lebih. Iya kayak ya memang menurut gue kayak mungkin menurut gue wajar lah, ngapain apalagi sih mau nyari apa lagi gitu. Dan kebanyakan fansat kan pasti umurnya juga lebih muda daripada Chen. Iya. Bahkan mungkin lebih muda daripada fans yang sekarang gitu. Ya? Kalau menurut gue mungkin ya mereka anak-anak kuliahan kali. Mungkin ya kan nggak tahu juga yang benar tadi yang emang masih istilahnya masih labil lah gitu, masih belum yang terlalu dewasa lah gitu. Ya udahlah, ngapain foto-fotoin yang suami sudah orang. punya suami orang ya kan gitu, bener. Kalau kata Ais nih yang minggu lalu datang, yes. Tentu saja aku tim opa nikah karena salah satu impianku adalah datang ke pernikahan opa-opa atau adik-adikku, kata dia. Juga sih ya. Gue pengen sih datang ke nikahan siapa ya? Sonu. Ya. Ajak gue aja. Sonu sama Sunmi. Ini ada dari Anin @Janie, dia bilang tim opa nikah walaupun Chen biasa aku, tapi aku yakin dia bakal tetap berkarya walaupun sudah punya istri. Nggak sabar nunggu baby Chen. Hehe, by the way selamat datang lagi Kak Ron. Gue yakin nanti Chen di apa sih acara reality show yang ada anak kecilnya? The Return of Superman. Superman Return ya? The Return of Superman. Pasti diundang tuh. Bisa soalnya juga sih yang Minhuan juga gitu Minhuan kan? Sama yang Labum itu terkenal ex Labum itu terkenal tuh gara-gara The Return of Superman. Ini juga ada Eki yang dia fans Chen banget. Dia tim opa nikah, tapi agak sedih juga dia tinggal nikah duluan sama Jongdae. Secara kan kita sebaya. Jongdae aja mau nikah kok aku belum ada yang ngajak nikah, padahal yang sering ditanya kapan nikah kan aku. Iya juga sih ya. Bener. Ada yang bales @Ryunwoo Riz dibilang tim opa nikah denganku. Ini halu sih, kayak halo. Gila kali lo. Kalau jodoh tuh bisa aja sih. Bisa aja ya, gue ya. Iya siapa tahu lo beneran jodohnya sama Sonu. Iya sih. Siapa tahu nanti Sonu nih misalkan gue tuh ya kabur kan ya dari Tinder. Wamil ya kabur gitu kan. Terus tiba-tiba dia ke Bali. Terus lo tiba-tiba di Bali ketemu. Gak sengaja lagi beli gelato, gue gak sengaja kayak tabrakan gitu kan. Es krim meleper di dada dia gitu. Enggak, meleper di kaos kutang bir bintangnya gitu kan. Ya, what the fuck man gitu terus dia ngomong ya. Terus dia ngomong bahasa Korea tapi gak ngerti ngomong apa. Terus tiba-tiba lo sadar kayak gue kenal lo deh. Tapi siapa ya? Enggak pura-pura gak kenal. Kan jual mahal biasanya di FTV gitu kan jual mahal. Oh gitu. Berarti lo harus ada yang harus pas lo tabrakan sama dia dia es krim itu harus ada bagian tubuh lo yang patah. Jadi dia bisa khawatir gitu tanggung jawab. Ya perkara agama bisa lah. Gue yang pindah tuh dia yang pindah. Ya emang pilihannya emang gitu. Ya. Kalau dia gak pindah ya lu yang pindah gimana sih? Misalnya nih bayangin ya, lu nikah sama Ayu Ron. Gimana gitu? Ayu 93 kan. Pusing sih gue. Kenapa? Pusing sih gue. Iya gue gak bisa menerima kenyataan gitu kan. Wah gila pusing sih gue. Iya ya. Kayak iya sih. Aduh gimana ya, bingung gue. Bingung kan jadinya. Tapi kalau udah jodoh ya bagaimana? Enggak. Ini halu banget, enggak apa-apa ya. Ada dari @huka.loka. Tim opa nikah happy banget sejujurnya denger donge lagi. Jangan habis ini donge lagi. Donge sama siapa, coy? Gak tahu. Sama Jessica ya. Kok sama Sunya kan istri orang. Sama Jessica, jangan sama Yuna aja.
cocok sih, sama-sama cakep. Iya makanya. Happy banget sejujurnya denger Jongdae mau nikah, walaupun kaget karena aku keduluan. Tapi lebih kaget dan agak kecewa karena ini kesannya unplanned. Khawatir dengan segala akibatnya dalam tanda kutip buat Jongdae. Ya karir, ya mental dan segala macam. But I really wish he has happy married life. Ada dari EZSA at NZEDD3, nikah aja soalnya aku nggak bisa nikah sama dia, jadi percuma ngelarang. Nah betul nih. Ada Realistis. Baby Bonca _BB. Tim Opa nikah lah, kita cuma fans yang berhak dukung career life-nya, bukan mencampuri private life-nya. Betul. Opa bukan punya kita. As artist maybe Opa punya kita. Dedikasi Opa juga mungkin buat fansnya, tapi di luar itu apapun keputusannya cukup didukung saja selama masih di jalan yang benar. Tapi kadang ada loh beberapa oknum kayak misalnya tahu idolnya punya pacar tuh merasa terkhianati kayak gitu. Lo juga nggak? Enggak lah, maksud gue apa ya? Dia kan pasti pacaran itu karena kekasihnya itu memberikan sesuatu yang nggak bisa diberikan fansnya dong, kayak moral support atau perhatian atau apa, kayak ya kenapa gue mesti iri gitu, kenapa gue mesti cemburu, ya itu kan haknya dia. Gue tiba-tiba ngebayangin Kaistal sama Kaijen. Kenapa? Kayak Jongdae udah nikah tapi mereka karena sama-sama seleb nggak mungkin secepat itu. Ya, gue lupa. Menurut lo Chen itu salah satu couple yang akan sebenarnya yang supposed to be di-spill oleh Dispatch nggak sih? Kan Dispatch ini nggak ngeluarin. Enggak deh, soalnya karena dia pacarnya sama non seleb, jadi kayak value beritanya tuh kurang gitu. Ya. Mungkin di spill Dispatch mau nikahnya itu enggak juga ya. Tapi kayak Dispatch enggak sampai ke pribadi sih, gitu ya. Enggak sampai kayak gitu sih. Mungkin ya kayak foto-foto dari jauh aja, kayak dulu pas nikahannya Wonbin. Kayak cuman yang kan private juga kan Wonbin. Iya. Fotonya dari atas pohon gitu loh. Bener. Iya. Biar dari atas pohon enggak boleh masuk ya. Enggak boleh masuk. Jadi kayak pakai drone gitu. Fotonya benar-benar kayak blur doang gitu. Tapi kalau Chen gue rasa sih nggak bakalan, karena dia kan sederhana sekali ya. Mungkin pernikahannya mungkin akan di masjid kampung sebelah gitu ya, kayak masjid-masjid kecil. Atau gitu. di KUA doang bisa jadi kan lagi trending di KUA udah pakai jeans kayak siapa yang itu terus nanti dia bikin thread cara aku menikah di KUA aja, thread. Betul. Kayak siapa yang YouTuber makeup terkenal, nggak inget gue. Lupa juga namanya. Ada dari Ayang Narita @pacarkai. Tim Opa nikah ingat ngeluarin uang buat Opa bukan berarti kita beli hidup mereka, yang kita beli performance mereka. Lagian nggak ada yang maksa kamu untuk keluarin uang buat mereka. It's your own choice. Tuh. Pendengar Koreaan tuh dewasa banget ya. Kayak nggak seru lama-lama ya. Gue ini nggak ada yang kontra. Kita tuh pengen yang kontra gitu loh, yang pengen yang labil gitu loh dapetnya. Ya udah, gue seandainya nih gue Dita yang masih bocah banget, yang umur 12 tahun, mungkin gue akan menjawab Dita aja 7 gitu ya. Dita. Gue mungkin akan berpikir Opa is mine, karena ya gue udah menghabiskan semuanya untuk lo, kenapa lo balas dengan mengkhianati gue gitu. Tapi senang juga sih ngelihat fans menikah, maksudnya hamil di luar nikah itu kan dosa banget di agamaku. Di agamaku itu dosa banget. Berarti tuh dia nggak belajar agama. Pasti bukan anak Al-Azhar. Chen ini bukan anak Al-Azhar ya. Ya Allah, dia ini MI Hidayatullah dekat kosan gue. Harusnya dia masuk pesantren tuh biar nggak. Iya, makanya kayak fans Indonesia sekarang udah semakin dewasa sih. Gue seneng banget. Ada Fitria @kais088. Tim potek di awal tapi tetap dukung sampai akhir. Wajar nggak sih kita potek? Hehe, wek. Soalnya kebanyakan ngayal kalau Opa someday will be mine, tapi udah sadar kalau itu tuh halu. But I will stand EXO 9 member, bukan EXO-IX ya. Opa nikah aja nggak apa-apa, mereka juga manusia yang butuh dimanusiakan. Wah, ya benar. Balik lagi sih, mereka memang manusia kan, mereka butuh kasih sayang, affection, dan mungkin kayak tadi Dita bilang, itu yang mereka nggak dapet dari fans. Jadi kita tidak boleh egois kok. Ada dari nggak bisa baca anggulnya @dita12_. Dia bilang, realistis aja ya, manusia bahkan hewan punya naluri berpasang-pasangan. Jodoh gak berjodoh di tangan Tuhan. Kalau si Opa dah ketemu jodoh itu juga kehendak Tuhan. Tentang jodoh orang sama aja tentang Tuhan. Wow, iya Bu Haji. Padahal mungkin Chen gak percaya Tuhan ya. Mungkin Chen ateis gitu. Tapi ya udah kan, masalah agama juga masalah personal. Ini kan dia dari perspektif agama kan. Bener. Keren. Terus ada I want you @olip can you WD
Tim Opa nikah dong, bukan penganut bias is mine. Tapi please jangan dibuat bercandaan. Agak sebel awal-awal berita ini confirm banyak fellow Aries yang buat bercandaan. Bercandaan boleh tapi please jangan keterusan. Canda apa? Ya mungkin di troll-troll gitu, meme itu kali ya. Apa? Nggak tahu deh. Ada lagi nggak nih? Apa ya? Ntar enggak ada dari Kecap @kecapmx. Si Kecap nih dia bilang tim Opa milik Allah Subhanahu wa taala. Kan agamanya beda. Aneh nih anak. Itu doang katanya. Iya udah gitu doang. Gitu doang. Enggak jelas. Gimana sih Kecap? Enggak jelas banget. @nisnise tim Opa nikah aku mah kaget sih ya kaget secara Jongdae diam-diam lurus tenang kalem gitu ya, tapi biarin aja nikah mah kalau penganut bias is mine lah, dia juga nggak akan nikah sama aku, jadi aku biarkan saja dia menikah, aku turut senang. Mendingan nikah kan daripada berzina. Betul, tapi dia udah berzina. Kan katanya udah nikah duluan. Gosipnya udah nikah duluan? Iya gak tahu. Oh iya kan ada gosipnya sebenarnya dia udah nikah ya. Atau enggak nikahnya katanya sorenya ya. Iya. Aduh nggak tahu sih gue yang bener yang mana, yang penting nikah aja. Siapa tahu selama ini selama kemarin tour exploration sebenarnya statusnya sudah menikah ya. Tapi kita tidak melihat cincin dia aja di jarinya. Mungkin cincinnya memang transparan gitu. Iya sih bisa jadi. Ada dari Melo Malam Melo dia bilang, I mean, I'm not even Korean fans, but if I were in their position, I don't know what to feel too. I will just leave him alone too. Terserah mau dianggap masuk tim apa, yang penting pengen rasional, lihat masalah dari dua sisi. Nggak semena-mena. Ada yang unik nih komennya, nggak semena-mena, dukung Adela gitu aja tanpa berpikir kritis. Gimana nih? Lo berarti berusaha berpikir kritisnya apa? Itu sih walaupun gue berusaha berpikir kritis ya. Pada akhirnya gue akan setuju aja dia nikah. Ya sama, gue juga mungkin kayak gitu. Maksudnya kayak balik lagi, ini ya masalah personal gitu. Iya. Sesuatu yang kita mungkin nggak perlu sebenarnya kita nggak perlu campuri juga gitu. Ini akunnya akun baru. Kayak sampai dikepoin. Iya. Kayak makanya kok ini komennya agak berbeda ya. Tapi ya itu ya gue sebenarnya setuju kok harus berpikir rasional. Yang seperti tadi gue bilang, gue udah berusaha untuk menempatkan posisi gue sebagai kayak EXO-L, tapi tetap aja kayak apa ya, gue nggak cocok sama persepsi mereka. Satu lagi Danin dari Aul @aul88, tim Opa nikah jangan, karena dalam dunia K-pop belum ada fighter idol, bukan berarti Jongdae nggak bisa nerusin karirnya jadi idol dong. Gitu. Betul ya, pasti kalau menurut gue dia akan lanjut sih. Tapi menurut gue privilege sebagai idol cowok tuh kayak lo masih bisa melanjutkan karir lo sebagai idol gitu. Tapi untuk yang cewek kayak tiba-tiba ngilang gak sih? Kalau yang cewek itu kayak Sunye, Wonder Girls, terus Korean Pop, itu kayak gue nggak bilang ini suatu gue nggak paham lah kultur Korea, tapi gue merasa lo privilege banget idol cowok ini, walaupun lo udah menikah lo tetap masih bisa aktif. Tapi kalau Sunye memang dari awal dia nggak mau ya? Ketika dia menikah memang dia sudah pengen hiatus sih sebenarnya. Tapi gue kira dia sempat comeback loh. Dia enggak jadi. Dia sempat comeback yang di King of Mask Singer itu kan baru-baru ini. Iya. Tapi setelah dia keluar dari Wonder Girls itu dia benar-benar nggak pernah tampil di TV, karena memang dia waktu itu kan pengennya jadi misionaris kan bareng sama suaminya kan. Jadi dia ngikutin itu. Maksudnya dia stick with her original plan gitu loh. Jadi dia nggak yang kayak Dongho yang tiba-tiba kayak aku udah capek jadi idol tapi tiba-tiba jadi DJ, terus tiba-tiba balik lagi jadi entertainment bisnis lagi gitu. Jadi kayak nggak kayak gitu. Tapi kalau menurut gue pas Dongho masih bisa dimaklumi sih, karena masih muda juga dia waktu itu kan, masih belum bisa menemukan jalannya sendiri. Cuman kalau yang tadi lo bilang privilege, mungkin ya itu balik lagi ke masing-masing artisnya kali ya. Iya, gue ini sih gue menganggapnya kalau dari perspektif gue kayak di situ enaknya lo sebagai lelaki kayak lebih diterima. Kalau cewek tuh kayaknya kalau udah nikah tuh kayak ya itu gue nggak melihat ada yang aktif, mungkin kayak ya itu faktanya gitu. Iya mungkin itu Kahi, Narsha kemarin punya anak. Narsha belum punya anak, tapi Kahi udah punya anak kan dia. Tapi emang Kahi comeback? Kahi nggak comeback sih, tapi kan sempat aktif di Produce 101. Oh, itu udah punya anak ya? Udah. Oh iya. Yang dia gosip-gosip sama Boang ngeliatin foto-foto anaknya pas lagi itu. Oh iya. Jadi ya bisa dibilang nggak semuanya mungkin kejadian seperti itu. Mungkin ada beberapa yang kejadian, tapi ada banyak juga yang mungkin enggak gitu ya. Jadi ya nggak bisa dipukul rata juga. Tapi anyway, kalau misalkan kalian pengen lihat jawaban dari teman-teman EXO-L atau juga teman-teman netizen, kalian bisa lihat di pin tweetnya kekoreaan @twt di Twitter. Yang tadi yang gue bilang akun yang baru bikin itu, si Malam Melo dia
masih ada jawabannya nih. Dari dua sisi, ya benar Chen punya hak kali ya. Dia punya hak. Iya, hak asasi dia berhak. manusia kali Oh, ya. dia punya hak ya, hak asasi manusia. Dia berhak untuk memilih pasangan hidup dan beranak. Tapi aku setuju. Dan beranak. Tapi aku setuju sama K-fans. Mereka tuh royal banget, beli album, merchandise, tiket konser, tunggal, promosi dari Daejeon, tiket drama, musikal yang gak dikit. Wajar pengen EXO yang sesempurna mungkin. Gimana menurut lo? Enggak juga ya. Aku sih tetap kayak gimana ya? Gimana Maksudnya ya? kayak, Berusaha paham tapi iya kayak nggak gimana dong, maksud gue kayak mereka tuh royal banget, beli album, merchandise, tiket konser. bisa balik Wajar lagi sesempurna bukan mungkin. berarti itu bisa membeli Gue berusaha kebebasan gitu loh. Gue berusaha untuk mengerti. Gue Sama, ngerti banget. gue juga berusaha untuk, tapi nggak masuk akal gitu, nggak masuk di gue. Maksud gue, lo akan sampai kapan akan seperti ini gitu loh kitanya. Iya benar-benar. Life must goes on gitu. Lo pasti suatu saat nggak bisa menuntut juga. Lo pasti suatu saat tidak akan royal lagi pada EXO. Begitu juga dengan EXO. EXO juga akan, ya EXO akan ada di fase kehidupan selanjutnya, dan kita pun juga akan seperti itu. Gue nggak selamanya akan kasih duit buat Monsta X, ngapain coy? Iya, gue suatu saat akan selesai. Ini tuh as a face gitu. Benar. Gue ini gue hargai banget pendapatnya. Iya, tapi malah melo, tapi memang kayak iya gimana sih, paham gak sih? Gue susah jelasinnya. Agak susah juga ngejelasin, tapi kayak gitu loh, kayak Ini karena kita udah legowo, kita udah dewasa kali ya Ron mungkin karena menyikapinya. kita memang lebih bisa ikhlas aja gitu. Oh nih dia masih nge-tweet. It's weird that people judge the fans reaction being upset so much. It's not like the fans have no reason to do so. Dia bilang kayak aneh sih kalau orang-orang ngejudge fans reaksinya berlebihan, kayak fans yang nggak suka itu kayak nggak ada alasannya aja gitu. Padahal it's a big shocking news and you can just expect fans to instantly accept that just by writing a letter out of nowhere. Kayak dia bilang ya ini shocking news dan lo nggak bisa berekspektasi semua fans untuk menerima dia lewat sekedar tulisan. Kayak memang akan ada pro dan kontra, tapi life must goes on ya, kayak balik ya udah nikah dong. Iya, makanya kalau gue sih intinya sebagai fans gue sih ikut dengan keputusan fans internasional lain yang mendukung Chen, karena buat gue semua duit yang lo keluarin buat Chen itu penting, semua dukungan yang lo kasih itu penting dan berharga. Tapi menurut gue if you really love Chen as an artist gitu, you should support him whatever he wants, dan sebagai manusia juga dia berhak untuk menentukan itu kalau menurut gue. Artisnya pun juga nggak minta ngemis kayak ayo dong tetap stay sama kita. Maksudnya seandainya lo udah nggak ngasih duit ke EXO pun, emang EXO-nya kayak nuntut gitu kan? Enggak gitu. Sedangkan kitanya sebagai fans nuntut segala macem, kayak nggak fair sih menurut gue. Tapi ya kita namanya orang berpendapat kan beda-beda. Iya, gue menghargai banget sih pendapatnya dari Melo ini. Terus dia bilang, tapi yang gue aneh sih kayak just writing a letter out of nowhere. Tapi kalau misalnya dia nggak nulis surat, nanti marah lagi. Pasti ada serba salah. Gue rasa memang keputusan apapun selalu akan ada pro dan kontra. Ya, memang kita nggak bisa memuaskan. Makanya ini aja nikah tuh ya udahlah ya, pasti akan gede. Pacaran aja udah gede cuy, gimana nikah ya kan? Apalagi sampai udah mau nikah dan sedang mengandung gitu. Tapi anyway, kita akan istilahnya, gue personal sebagai EXO-L akan sangat mendukung Chen apapun yang terjadi, apapun keputusannya dia. Even mungkin abis ini dia nggak mau di EXO lagi karena dia menghargai fans yang tidak mau dia ada di EXO. Gue akan mendukung banget sih, nggak apa-apa. Maksud gue kayak, ya gue mungkin akan benci dengan fans-fans yang menolak itu, sama seperti gue nggak suka dengan Elf yang nggak terima Sungmin masuk ke Suju lagi gitu. Gue sebel banget sama Elf itu. Tapi ya gue akan tetap mendukung keputusannya apapun yang terjadi gitu. Gue akan mendukung Chen. Kalaupun dia di EXO, kita akan tetap bersembilan. Kalau dia nggak di EXO, ya udah makin dikit aja nih member ya. Sedih gue jadinya. Gue sebenarnya sesimpel as long as nggak melakukan tindakan kriminal, udah sih gue gitu aja. Bener. Tuduhan seksual harassment enggak, itu betul. Amit-amit jabang bayi gitu. Gue paling takut sih idol ada tuh lagi yang kayak gitu lagi. Walaupun sebenarnya gitu ya. masih allegedly tuh kayak wah nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api nih. Gue tuh udah curigaan lah kalau udah seksual harassment tuh udah takut. Yang penting nggak prostitusi tuh kayak ya udah menikah. Ya udah baik gitu kan, niat Chen juga baik, dia juga cinta sama pacarnya, dan
akan sangat menyenangkan untuk melihat Chen bersama anaknya nanti Iya. gitu loh dengan Siapa yang istrinya. namanya? Dia Kim ya? Ya Kim. Kim siapa? Enggak, nama istrinya nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi tuh sebelumnya, tapi gue sih nggak tahu. Tapi kayaknya nama istrinya udah kesebut tapi gue nggak tahu. tapi sebelumnya dia, lo udah tahu kan kayak dia tuh sebenarnya udah punya pacar gitu ya? Udah tahu. Udah tahu ya? Kita kan sering WhatsAppan. Gue sebagai fans casual nggak tahu tuh kalau ternyata Chen tuh udah punya pacar, kayak wah dia pinter juga nih nyembunyiinnya. Mungkin kalau di fandom EXO-L itu udah jadi rahasia umum. rahasia tapi fandom, di luar fandom gue sama sekali nggak tahu kalau Chen punya pacar. Kayak shock, sempet kaget tapi sih. seneng pokoknya, bahagia buat Chen. Dan kita keluarga besar kekoreaan akan mengirimkan buket bunga di hari pernikahan nanti ya. Semoga nggak layu sampai sana tuh tinggal tulang belulang bunganya. Tapi selamat buat Chen dan semoga, aduh gue nggak sabar ada yang ngupload foto kawinan kalau misalkan mereka mau upload gitu, kayak at least member EXO upload. Tapi nggak ada ya, gitu. nggak ada klik foto dia nikahannya, nggak ada ya? Belum ada sih. Jadi kayak ya semoga nanti kayaknya ada Iridescent Boy itu dateng deh. ya. Itu kan fans Seo. Iya kan dia kayak banyak link gitu. Kayaknya Cinderella dateng. Enggak yang Jenny itu dateng tau. Iya deh, kayaknya mereka dateng deh. Ya nggak sih? Nggak tahu. Jenny dateng. Kayak dateng deh dia. Iya. Jangan-jangan Jenny buka tour lagi. Tour ini ya, private tour pernikahannya Chen. 4월이 지나면 그땐 우리 아무 일도 없듯이 발길을 돌려요. 그래야 마지막 우리 인사가 아름다울 수 있게 그때까진 조금만 더